Yang ditunggu-tunggu, FIFA akhirnya adakan rapat darurat untuk mengeluarkan Israel dari sepak bola dunia. Peluang Indonesia lolos Olimpiade Paris, akibat dari dikeluarkannya Israel dari sepak bola dunia. Meski tak dipanggil timnas Indonesia, Elkan Bagot diajak klubnya untuk bermain melawan tim asal Austria. Shin Tae-yong tak segan tendang pemain indisipliner. Meski tanpa Elkan Bagot, bek timnas Indonesia masih mewah. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. FIFA gelar rapat darurat untuk keluarkan Israel dari sepak bola dunia. FIFA akan mengadakan rapat darurat untuk membahas rencana mengeluarkan Israel dari sepak bola dunia karena dugaan kejahatan perang terhadap Palestina. Rencana rapat darurat ini disampaikan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino. Ia mengonfirmasi bahwa FIFA akan melakukan penilaian hukum terhadap proposal yang diajukan oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina, PFA. Proposal dari PFA ini dimasukkan kembali ke dalam Kongres Tahunan FIFA di Bangkok, Thailand, yang berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2024. Proposal tersebut didukung oleh Federasi Sepak Bola Aljazair, Irak, Yordania, Suriah, dan Yaman. Infantino menyatakan bahwa keputusan terkait proposal ini akan diumumkan setelah rapat darurat Dewan Organisasi pada bulan Juli mendatang. Proposal tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak bulan lalu oleh PFA, yang menuduh Israel melakukan kejahatan perang di Palestina. PFA juga menuduh Israel melanggar kesepakatan Mahkamah Internasional, ICJ, terkait genosida di Gaza. Sepak bola tidak boleh dan tidak pernah boleh menjadi sandera politik, kata Infantino. Sepak bola selalu menjadi vektor perdamaian, sumber harapan, kekuatan kebaikan, menyatukan orang-orang, bukan memecah belah. Presiden FIFA menambahkan bahwa penilaian hukum terhadap masalah ini harus mempertimbangkan pendapat dari kedua asosiasi, yaitu Palestina dan Israel. Hasil analisis dan rekomendasi yang dihasilkan akan diteruskan ke Dewan FIFA. Sebelumnya, Djibril Rajoub, Presiden PFA, memberikan sindiran keras dalam Kongres FIFA di Bangkok pada Jumat, 17 Mei 2024. Ia mendesak FIFA untuk tidak menutup mata terhadap kejahatan perang Israel di Gaza, dengan membandingkan situasi ini dengan invasi Rusia ke Ukraina, di mana FIFA dengan cepat melarang Rusia berkompetisi di ajang sepak bola internasional. Peluang Indonesia lolos Olimpiade Paris imbas Israel ditendang dari anggota FIFA. Israel terancam diboikot oleh FIFA setelah 6 negara mendesak agar keanggotaan Israel dicabut dalam Kongres Tahunan FIFA yang diadakan di Bangkok pada Jumat, 17 Mei 2024. Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, PFA, Djibril Rajoub, meminta FIFA untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaannya. Permintaan ini didukung oleh 5 negara lainnya, Irak, Yordania, Yaman, Suriah, dan Aljazair. Mereka mengklaim tindakan militer Israel telah membunuh ribuan warga sipil Palestina dan merusak fasilitas sepak bola di Palestina, termasuk di Gaza. Presiden FIFA, Gianni Infantino, telah meminta pandangan dari 211 negara anggota FIFA mengenai usulan tersebut. Dari jumlah tersebut, 37 negara mengutuk tindakan militer Israel. FIFA dijadwalkan mengadakan rapat darurat pada 20 Juli 2024 untuk memutuskan apakah Israel akan dikeluarkan dari keanggotaan. Jika FIFA memboikot Israel, timnas Indonesia mungkin mendapatkan keuntungan. Israel akan dicoret dari beberapa turnamen yang mereka ikuti, termasuk Olimpiade 2024. Dengan sanksi dari FIFA, timnas Israel U23 yang dijadwalkan tampil di Olimpiade Paris 2024 dari 24 Juli hingga 10 Agustus 2024 akan terdepak dari kompetisi tersebut. Namun, bukan hanya timnas Indonesia yang berpotensi menggantikan Israel.
Georgia, yang dikalahkan Israel pada perempat final Piala Eropa U21 pada 2023, juga memiliki peluang yang sama. Indonesia sendiri berpotensi menggantikan Israel karena mereka sempat memperebutkan slot terakhir di Olimpiade Paris 2024 sebelum kalah 0-1 dari Guinea U23 di babak playoff. Keputusan FIFA akan sangat dinantikan. Apakah organisasi yang dipimpin oleh Gianni Infantino akan bertindak tegas terhadap Israel? Kita tunggu hasilnya. Meski tak dipanggil timnas Indonesia, Elkan Bagot punya keuntungan sendiri. Elkan Bagot telah mendapatkan jadwal pertandingan pertamanya musim depan bersama Ipswich Town setelah tidak dipilih untuk timnas Indonesia. Elkan Bagot dapat segera melupakan kekecewaannya setelah tidak dimasukkan dalam skuad pilihan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengumumkan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 yang terdiri dari 22 pemain, dan nama Bagot tidak ada dalam daftar tersebut. Padahal, Bagot telah menjadi andalan timnas senior sejak Piala AFF 2020. Ketidakhadirannya diduga terkait dengan sikap Bagot yang tidak merespon panggilan dari PSSI. Ia juga tidak ikut serta dalam laga playoff Olimpiade 2024 saat timnas U23 Indonesia bertanding melawan Guinea dengan skuad yang terbatas. Seminggu setelah pertandingan tersebut, Shin Tae-yong tidak memasukkan Bagot dalam daftar 22 pemainnya. Masa depan pemain berusia 21 tahun ini di timnas Indonesia menjadi tanda tanya. Sementara itu, di klubnya, Ipswich Town, Bagot akan bersiap menghadapi musim baru setelah timnya promosi ke Premier League. Ipswich Town, yang dilatih oleh Kieran S1MCH Pronunciation Kena, promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris setelah finish di peringkat kedua divisi Championship. Klub akan memulai masa pramusim di Austria pada pekan ketiga Juli. Pertandingan pramusim pertama telah diumumkan, yaitu melawan klub Jerman Fortuna Düsseldorf pada 27 Juli. CEO Ipswich Town, Mark Aston, mengatakan, "Kami akan mengadakan pertandingan persahabatan melawan Fortuna Düsseldorf. Masa pramusim inti akan digelar di Austria musim panas ini." Bagot, sebagai produk akademi terbaik di posisi bek tengah, diprediksi akan masuk dalam skuad S1MCH Pronunciation Kena untuk pramusim tersebut. Ia baru saja menyelesaikan masa peminjaman yang sukses di Bristol Rovers dan diharapkan bisa menarik perhatian S1MCH Pronunciation Kena. Jika berhasil, Bagot kemungkinan akan mendapatkan tempat di skuad Premier League Ipswich Town. Para penggemar di Indonesia tentu berharap Bagot dapat memperbaiki hubungannya dengan PSSI dan Shin Tae-yong agar pemain berbakat seperti dia bisa kembali memperkuat tim Merah Putih. Shin Tae-yong tak segan tendang pemain yang indisipliner. Sejak dilatih oleh Shin Tae-yong asal Korea Selatan, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam permainannya. Di bawah kepemimpinannya, skuad Garuda mencatat prestasi mengesankan di kancah sepak bola Asia. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tegas dan disiplin. Kombinasi pemain muda dan senior, serta sinergi antara pemain lokal dan naturalisasi, terbukti meningkatkan performa timnas Indonesia. Namun, kesuksesan ini juga didukung oleh ketegasan Shin Tae-yong dalam hal kedisiplinan pemain. Saat Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih, banyak pihak berharap akan ada perubahan besar dalam tubuh timnas Indonesia, dan harapan itu terwujud. ST, sapaan akrabnya, berhasil memadukan talenta muda dengan pengalaman pemain senior. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, dan Asnawi Mangkualam menjadi pilar penting dalam strategi permainan timnas Indonesia. Pemain muda yang diberi kesempatan sejak usia dini ini kini menjadi andalan di tim senior. Pendekatan ini menunjukkan visi jangka panjang ST untuk mempersiapkan masa depan sepak bola Indonesia. Meskipun Shin Tae-yong dikenal memberi banyak kesempatan kepada pemain muda, ia tidak kompromi terhadap tindakan indisipliner. Ketegasannya membuat beberapa pemain harus dicoret dari skuad Garuda karena melanggar aturan. Salah satu contohnya adalah Osvaldo Hai. Osvaldo, yang dulu merupakan andalan timnas Indonesia, kini tidak lagi dipanggil oleh Shin Tae-yong karena mangkir dari panggilan timnas tanpa alasan yang jelas.
Tindakan indisipliner ini menjadi alasan kuat bagi ST untuk tidak lagi memanggil Osvaldo hingga sekarang. Tanpa Elkan Bagot, bek timnas Indonesia masih mewah. Tanpa Elkan Bagot, pilihan bek tengah timnas Indonesia untuk melanjutkan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tetap kuat. Dari 22 pemain yang diumumkan, Shin Taeyong memanggil 5 bek tengah, Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Berdasarkan 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Itzes diprediksi akan menjadi pilihan utama di lini belakang dengan formasi 3 bek sejajar. Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia karena alasan strategi, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Pemanggilan pemain disesuaikan dengan kebutuhan tim, kata Sumarji. Masing-masing posisi sudah dipertimbangkan dengan yang dipanggil sekarang ini. Elkan Bagot, yang berusia 21 tahun, terakhir kali membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar, dengan mencatat 3 penampilan. Ketidakhadirannya dalam skuad Garuda kali ini diduga terkait dengan ketidakhadirannya pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris melawan Guinea di Paris.